Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya, untuk trading atau scalping di tanggal 29 Juli 2024 ya, di penghujung bulan ya, di penghujung bulan. Ya, kembali disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual, saya hanya melakukan analisa dan saham yang saya informasikan adalah saham yang menurut saya menarik. Jadi ya saya harap teman-teman melakukan analisa dan ingat ya, buy and sell itu di jempol teman-teman masing-masing. Jadi bukan karena saya info saham ini menarik, terus kalau teman-teman loss, teman-teman marah ke saya, atau teman-teman cuan pun teman-teman bilang ini seolah-olah dari saya gitu. Enggak ya. Ini saya cuman share hasil analisa saya. Jadi ya saya harap yang ya saya yakin sih trader saham tuh mostly rata-rata udah dewasa lah ya, udah paham ya apa sih itu rekomendasi, apa sih itu stock pick ya, lakukan analisa ulang gitu ya. Kalau teman-teman nggak belajar melakukan analisa ulang, percaya sama saya nggak akan lama teman-teman di market gitu. Karena saya pun bisa salah kan, logikanya gitu ya. Jadi bertanggung jawab ya teman-teman, kita sama-sama belajar gitu. Nah, mungkin nanti makanya saya selalu bilang kalau ada teman-teman yang punya saham menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Saya biasa follow up dengan itu di terakhir. Ya karena bisa jadi juga teman-teman nemu saham yang lebih menarik daripada saham yang saya temukan gitu. Oke, di tanggal 29 saya rasa masih nggak banyak saham-saham menarik yang akan akrobatik ya, yang akan akrobatik ya. Saya masih ngelihat ada 5 nih sebenarnya, ini kurang liquid ya. Ini dua sahamnya Pak HT ya, biasanya saya juga punya luck juga kurang ya di saham-saham Pak HT, sering kegocek. DAN ini ada sentimen ini ya, laporan keuangan Q2 ya. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya satu per satu ya teman-teman. Nah ini sebelum masuk ke list sahamnya, saya juga mau sharing ya, saham yang saya rekomendasikan di tanggal 26 kemarin ya. Nah terus saya bilang tuh di bawah tuh, dari keempat saham saya ragu ya. Nah saya masih mode safe gitu, saya bilang. Nah gitu saya malah dapat wins, cuan bungkus ya gitu. Dan dari keempat ini kalau teman-teman yang tradingnya paham ya dengan bid over, chart 1 menit gitu ya, trading scalping sederhana nih, harusnya kalau dari saham yang saya rekom ini dari MSJA ya mudah-mudahan harusnya sih dapat ya. Pokoknya begitu ada indikasi turun buang dulu, mulai gerak lagi masuk lagi. Ini kalau ditarik chart 1 menit ini kelihatan banget, dan volumenya tuh ya lumayan bisa dibaca ya. Ya buat teman-teman yang itu harusnya cuan ya di MSJA. Di Koka nggak perform, CYBR juga nggak perform, sama paling DSNG ya, DSNG. DSNG ini menurut saya masih menarik ya. Nah, jadi ya mungkin buat teman-teman yang kemarin ngelihat rekom saya DSNG ya, terus masih nanya nih gimana DSNG per hari 26 Juli kemarin, hari Jumat ya, menurut saya teman-teman, menurut saya ini masih menarik. Kenapa masih menarik? Volumenya masih di atas volume rata-rata 20 hari terakhir dan sahamnya naik. Loh, kenapa volume di atas terus sahamnya menarik ya? Kalau volumenya di atas artinya buy sama sellernya cukup lumayan rame gitu ya, cukup lumayan rame, dan akhirnya buyernya menang dan end up-nya sahamnya naik. Gimana ya jelasin ya? Jadi kan kalau volume besar itu artinya penjualan dan pembelian terjadi dalam jumlah yang tidak biasanya gitu ya, dan kalau endingnya harganya naik itu artinya buyer lebih menang daripada, lebih dominan daripada seller gitu ya. Dan ini saya lihat saham DSNG ini menarik, tapi sayang dia sahamnya volatilitasnya agak kurang. Jadi kalau untuk scalping menurut saya agak kurang. Nah ini bisa dipantau-pantau terus ya teman-teman. Kalau ngelihat pakai kemarin analisa saya sederhana, ini dia udah ngejebolin dua pivot resistnya dia sebelumnya gitu ya. Yang pertama kan di sini jebol, cus, lanjut di sini. Belum jebol ya, belum terkonfirmasi closing jebol resist ya. Nah di sini ada juga nih resistnya. Ya intinya ini menurut saya saham DSNG masih menarik. Saya tutup ya pembahasannya, nanti teman-teman analisa ulang. Langsung masuk ke list saham untuk scalping besok ya. Untuk scalping besok nih saya close-closein biar nggak terlalu berat. Saya punya saham DYAN. Ini laporan keuangan Q2-nya ini sudah rilis. Ya jadi dari mana ngelihatnya? Buat sederhananya sih sebenarnya teman-teman bisa lihat di keterbukaan informasi. Tapi terkadang buat saya pribadi waktunya tipis-tipis ya. Waktunya tipis-tipis mau baca keterbukaan informasi yang filenya kadang banyak. Nah ini ya penyampaian laporan keuangan. Ini
Purchase rilisnya informasinya itu ketika marketnya sedang closing sesi 1 dan di sesi 2 kan dia ngegasnya tuh. Gitu ya. Nah, ini kalau di Stockbit saya belum ngelihat nih di finansial Q2 2024-nya belum muncul ya. Nah, ini harusnya di sini ada satu slide lagi dia Q2 berapa, dan ya kalau teman-teman buka, teman-teman punya RTI di finansial tuh ada ya, udah rilis. Di sini belum, mungkin agak delay. Ya intinya apa? Dasar analisanya apa? Ya dia karena laporan keuangannya menarik, direspon market dengan diikuti kenaikan gitu ya. Dan ya ini saham ini volumenya juga kemarin besar, tapi ada tapinya nih teman-teman, jangan sembarangan HK ya. Dari candle hari Jumat kemarin ini membuat tail di atas, artinya dia sempat dikerek ke atas dan ada tekanan jual, dan harganya closingnya di area 108 ya. Bisa jadi ini saham besok nggak lanjut naik ya, bisa jadi ini saham tidak lanjut naik. Makanya penting buat teman-teman pahami ya, kita kalau saya ikutin market opening dia kayak gimana geraknya. Kalau dia nggak gerak atau saya diem di area 108 gitu, 108, 109, 107 di situ-situ saya nggak akan entry. Tapi kalau dia gerak kenceng ke 110, 112, nah di situ mungkin saya akan entry. Tapi kalau dia turun saya juga nggak entry ya. Saya harap teman-teman paham. Ya biasanya nih saham nggak akan lama, ini cuman sentimen-sentimen sementara aja ya. Gitu. Nah yang kedua itu ada saham MSKY. MSKY ini data transaksinya mostly oke, broker CP yang menjadi top buyer. Net value-nya juga 1,7 M, menurut saya menarik. Harganya di bawah 100, fraksi harga di bawah 100. Pertiknya itu teman-teman sekitar 1%-an. Dari mana tahunya? Nah ini kan kelihatan ya, dia hari kemarin itu naik 4 rupiah ya. Nah 4 rupiah ini secara persentase 4,82. Artinya per persennya ini 1,1, 1,2. Kalau sekuritas teman-teman net fee buy and sell-nya 0,4 ya, satu tick aja ini udah cuan. Let's say teman-teman dapat di 86 gitu terus jual di 87, itu udah cuan. Kalau bisa dijual di 88, 89 itu udah 2%-an ya. Udah 2%-an lebih, 3%-an ya kalau 3 tick gitu. Dan ini sahamnya lagi lumayan, saham-saham Pak HT lagi lumayan jadi sorotan karena belakangan ada beberapa sahamnya dia yang main gitu ya, menurut saya main. Nah ini di sini turun ya, sorry. Nah ini saya naikin. Nah ya intinya ini aja deh teman-teman, lihat nih, ini volumenya mulai terkadang dia lebih besar daripada rata-rata bulanannya dia. Indikasinya sahamnya akan menarik dan dikerek naik gitu ya. Tapi mudah-mudahan dikerek naik. Kalau enggak ya nggak usah entry. Karena menurut saya sahamnya masih belum banyak yang akrobatik ya. Dan terlebih juga teman-teman, salah satu faktor ya, ini udah menjelang akhir bulan, saya nggak mau porto saya berubah, udah cuan, udah lumayan. Ya menurut saya ya udah nggak mau kegocek, saya mainnya safe trading tipis-tipis. Ya, yang ketiga ada saham Kepik ya. Ketiga ya tadi saya mention Kepik, yes. Yang ketiga itu Kepik, ini juga sama MNC. Kalau di saham-sahamnya MNC sebenarnya yang kita pantau tuh broker EP aja. EP ini MNC sekuritas, dia ada di sisi mana, dia lagi main di saham-saham mana gitu ya. Ya biasanya sih EP kalau menurut saya ya kan, secara logika mereka satu grup. Kalau mereka satu grup ya mostly ya lebih prefer ke grup yang mereka ya. Tapi ini juga analisa aja. Dan saham Kepik ini kemarin naik 10% ya, data transaksinya sih so-so aja, small accumulation. Tapi kalau ngelihat dia naik 10% ya harusnya kalau dia ikut lanjut naik besok ya bisa ya kita dapat cuan. Makanya dijadiin sebagai watchlist. Apakah akan volatil banget? Saya rasa juga nggak terlalu ya. Tapi ini saham dari mulai dia tidur, dia mulai bangkit, ini kan terlihat jelas dia udah mulai uptrend gitu ya. Ya dan tanggal 18 ini mulai ada penurunan, terus lanjut lagi, mulai ada V-shape, bukan V-shape ya. Ada 2 candle sih sebenarnya. Ya, intinya saham Kepik menurut saya menarik, tapi belum tentu nanti market gimana ya, teman-teman. Gitu. Yang terakhir yang keempat ada saham AHAP, ini saham asuransi ya. Nah, ini dulu saham ini terkenal dan berkali-kali lah saya mention dia, indikasinya kalau ya sahamnya kalau saya boleh bilang ya agak-agak gorengan keras ya. Jadi ya buat teman-teman yang paham aja data transaksinya gimana. Nah ini kan udah jelas broker KK, ini Philip ya, dipakai Philip sekuritas, dia buy 1,1 miliar, top buyer 2-nya AZ cuman 140 juta. Jadi ini jelas ya strong akumulasi dari broker KK. Kita lihat aja mainnya akan seperti apa. Tapi kalau ngelihat jumlah komposisi pemegang sahamnya, saya rasa AHAP ini enggak ya, so-so ya. Fire mungkin yang jumlah kepemilikannya besar di masyarakatnya besar ya. Ini masyarakatnya sih kecil ya teman-teman. Tapi ini warkat, non warkat 25% ya.
Ya intinya kita lihat aja saham AHAP pergerakannya akan seperti apa. Data transaksi oke, chartnya juga ya lumayan lah ya. Volumenya lebih gede dikit gitu ya. Ya cuma dikit, terus transaksinya oke. Ya ada di fraksi harga kecil juga ya, salah satu ciri-ciri saham yang menurut saya menarik gitu saham AHAP. Nah yang terakhir ini saham SOTS. SOTS ini sahamnya tidak liquid ya. Kenapa tidak liquid? Sahamnya ARA, dia di papan utama berarti ya. Karena di bawah 500 naiknya cuma 25% ya. Ya intinya itulah ya, mungkin saya bisa salah. Intinya adalah saham ini ARA dengan net value cuma 200 jutaan ya. Top buyernya CP cuma 125 juta, YU 15 juta. Sahamnya ARA gitu kan. Ya ini artinya juga ciri-ciri saham gorengan keras yang akan pola pergerakannya akan serem. Ya saya pribadi gimana? Nih kan ini kita lihat market open dia ngegas ya, ambil 2-3% dengan sizing yang nggak terlalu gede. Ini pasti bid overnya bolong-bolong karena kan value-nya tipis ya, sahamnya tipis gitu. Dan dari kelima ini juga saya nggak ada prefer yang mana. Deyan ini sebenarnya masih akan menarik, tapi saya rasa mainnya nggak lama, cuman sengatan-sengatan laporan keuangan kayaknya kemarin doang. Besok nggak tahu dia akan kenceng. MSKI sama Kepik ini saham-sahamnya Pak HT memang belakangan lagi main. AHAP sama SOTS juga so-so aja ya, karena tadi yang saya jelasin ya, menurut saya sih paling itu. Sahamnya Pak PP sih menarik ya, cuman sering kegocek juga. Saya belakangan sering kegocek, jadi memang ya belakangan saya lebih hati-hati sih. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Dari saya itu aja untuk tanggal 29. Saya pribadi juga kayaknya nggak trading ya, karena ada training dari kerjaan. Ya gitulah teman-teman. Yang penting mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berpotensi kasih teman-teman cuan. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.